Oke, kita lanjutkan, pembahasan mengenai discretionary financing needs ya. Nah, kita akan menganalisis juga, ini masih berkaitan dengan DFN ya, kita akan menganalisis juga bagaimana sensitivitas DFN terhadap sales ya. Nah, kita memasukkan kan kalau tadi sudah kita, sudah kita lihat bahwasanya kalau growth-nya 20%, maka akan menghasilkan DFN-nya 500.000. Dan dari event 500.000 ini, kita akan cari pembiayaan itu dari capital structure. Apa yang masuk capital structure? Yang tadi ya, yang NA-NA ini ya. Nah, seperti itu. Jadi NA-NA inilah yang tidak kita, proyeksikan ya, yang tidak kita proyeksikan. Ini adalah interest bearing debt dan yang ini adalah equity. Nah, jadi nanti 500.000 ini akan dicemplungin ke dua, pihak ini ya, seperti itu. Dengan menggunakan tadi ya, capital structure, teori ya yang sudah kita jelaskan bahwa bisa menggunakan EBIT dan EPS ataupun indifference level. Nah, silakan lihat di chapter di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya ya. Nah, dari sini kita bisa analisis juga sensitivitasnya. Sensitivitas itu apa? Kita harus melihat bagaimana kalau 20% ini kita ubah ya, jadi 40% misalkan, jadi 40% ya. Nah, maka bagaimana dampaknya? Dampaknya adalah kita bisa lihat ke bawah menjadi 1.250 ya. Kalau ini kita ubah menjadi 0%, maka berapa? Ya, maka ini menjadi minus 250.000 ya. Nah, sehingga kita bisa simpulkan bahwasanya, semakin tinggi sales projections ya, jadi semakin tinggi, ini semakin naik, maka apa, maka semakin gede juga DFN-nya tuh dari minus 250 ke 500 ke 1.250 ya, semakin gede juga DFN-nya. Dan semakin kecil, sebaliknya berarti semakin kecil, maka semakin kecil juga sih DFN-nya ya. Jadi semakin kecil growth dari atau sales projections-nya, maka akan semakin kecil juga DFN yang akan dihasilkan. Nah, dari sini muncul pertanyaan, "Pak, gimana caranya agar kita nggak ada DFN, Pak?" Gitu ya. Agar agar ini nol, itu gimana caranya, Pak? Agar ini nol, ya. Nah, atau kan jadi susah kan. Agar yang bawahnya itu nol ya, agar DFN-nya itu nol, maka berapa persen tingkat sales yang dibutuhkan di tahun depan, gitu ya. Agar tidak perlu lagi adanya discretionary financing needs ya. Agar kita tidak perlu ngutang, agar kita tidak perlu juga menerbitkan saham, ya. Ingat ini adalah emiten ya, emiten yang listing di Bursa Efek dan opsi menerbitkan saham itu bisa kalau kita berbicara tentang emiten. Kalau kita berbicara tentang perusahaan privat, menerbitkan saham itu sesuatu yang susah ya. Oke, nah sekarang kita anggap asumsinya bahwa ini adalah emiten. Nah, gimana caranya agar, berapa persen tingkat growth yang dibutuhkan agar DFN-nya nol? Caranya gampang ya, caranya itu adalah kita tinggal memasukkan aja ya. Nah, ini dengan, menggunakan fungsi solver di Excel ya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini ada data ya, kita bisa masukkan solver ya. Oke, ini mungkin saya kecilin dulu ya, solver ya. Nah dari sini, nah kelihatan kan? Solvernya itu adalah, kita ingin memasukkan, tingkat pada tingkat berapa ya si, apa namanya, growth-nya itu agar bisa menghasilkan DFN nol ya. Nah, berarti kita setting objektif. Objektif yang kita catch yang mana? Nah, yang kita catch adalah berarti kita ingin mengukur berapa persen growth-nya, berarti di sel G2 ya, G2 ya. Nah, barulah kita ingin mengukur untuk mendapatkan value berapa? Nol gitu ya, value nol ya, dengan merubah variabel yang mana? Dengan merubah variabel yang bawah ya. Oh sorry ini kebalik ya. Jadi, ininya adalah kita setting dulu DFN-nya kan kita targetnya adalah yang bawah nih ya DFN-nya. Berarti yang sel F30 ya, F30. Nah ini ya F30. Dan kita setting F30 harus menghasilkan angka berapa? Menghasilkan angka nol. Nah ini udah saya masukkan nol. Dengan merubah variabel yang mana? Ya, dengan merubah variabel yang persentase ini. Ya gitu ya. Nah, dari situ kita akan menghasilkan nanti Excel akan menghitung dengan sendirinya sehingga akan melakukan trial and error, sehingga akan menghasilkan angka presisi, berapa persen yang dibutuhkan agar menghasilkan DFN nol, ya. Oke, kita lihat solve, bismillah, hop, lama banget ya.
Oh, oke deh, udah nih ya, found a solutions ya. Nah, ini kita dapat nih, jadi Excel found a solutions ya. Nah, kita udah tinggal klik aja deh, oke deh. Nah, tuh dapat angkanya adalah 6,667% ya. Nah, dan kita lihat di sini udah menghasilkan DFN-nya tuh 0. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita bermain di Excel aja. Jadi dari sini kita bisa proyeksikan pada dasarnya, kalau kita ingin melakukan, forecasting gitu ya, misalkan untuk perusahaan UMKM, ya udah kita targetkan berapa, mau gimana nih, tahun depannya mau, kita naikin penjualan tapi berarti butuh modal. Modal tambahannya berupa apa? Berupa pinjaman dari bank misalkan. "Ah, saya nggak mau minjem dari bank deh, saya nggak mau juga, nerbitin saham atau nggak mau juga, apa namanya, nambah modal," gitu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga ya udah kalau gitu, agar tidak perlu nambah modal, DFN-nya berarti harus nol. Berapa proyeksi sales yang dibutuhkan. Nah, dengan seperti itu kita bisa memproyeksikan, oh berarti target sales-nya yaitu apa, 6% aja ya, sehingga tidak perlu lagi, kebutuhan untuk nambah modal ya, seperti itu ya. Jadi target sales untuk tahun depan hanyalah 6,67%. Nah oke, itu adalah cara bermain kalau kita ingin menentukan target dari DFN ya. Nah yang selanjutnya adalah, dan kita tahu semakin besar, persentase growth dari sales-nya, ya atau sales projections, maka akan semakin besar juga si DFN-nya. Nah bagaimana kalau kita analisis lagi nih sensitivitasnya ya. Nah yang analisis sensitivitas kedua adalah dengan profit margin ya. Nah, net profit margin-nya yang mana? Net profit margin-nya yang ini nih, percentage of sales-nya, ya, yang 5% ini. Nah, ini yang kita main-mainin, ya. Kalau ini kita main-mainin gitu ya, nah, net profit margin 5%, maka dividend payout ratio-nya berapa? Gitu ya. Nah, kemudian kita lihat juga setting, ini kan kita harus prediksi juga ya, jadi tidak otomatis ya. Nah, nanti akan menghasilkan DFN berapa. Nah, ini jadi kita kalau tadi sebelumnya kita melihat hanya ke growth sales-nya, kalau sekarang kita melihat ke net profit margin di tahun sekarang ya. Nah, jadi kita, analisis juga kalau kita ubah si net profit margin sama DPO-nya, maka akan menghasilkan DFN berapa. Nah, itu idenya ya. Nah, dari sini kita bisa bermain ya 5%, kemudian kalau DPO-nya 30% gimana ya. Nah, ini misalkan, kita coba yang 1% ya. 1% of sales ya, salah, 1%. Nah, kemudian DPO-nya kita ubah yang ya 30% ya, misalkan yang ini. Nah, terus gimana nih? Nah, ini kita coba pakai yang 1%. Ya, kemudian ini 30% ya. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat DFN-nya berapa ya. Kalau ini kan DFN-nya 716, benar nggak? Tuh, dapatlah 716 ya. Nah, dan seterusnya satu persatu kalian coba nanti dapat kesimpulan bahwasanya apa? Bahwasanya semakin gede net profit margin ya, jadi semakin besar dari 1 ke 10 misalkan ya, dan DPO-nya semakin kecil, maka DFN-nya akan juga kecil gitu ya. Tetapi kalau dia higher NPM gitu ya, tapi juga misalkan, jadi gini cara analisisnya ini. Nah, kalau misalkan ininya naik ke bawah ya, sedangkan persentasenya tetap 30% gitu ya, maka DFN-nya akan semakin kecil ya. Nah, lihat dari 716 ke minus 40.000. Nah, benar ya? Nah, yang kedua sekarang kita kunci, yang dikunci yang mana? Ya, apa namanya, DPO-nya yang naik, gitu ya. Semakin naik DPO, ya, semakin naik ke sini, nah kita kunci di sini ya, seperti itu ya. Maka kita akan melihat, maka DFN-nya pun akan semakin gede ya. Semakin besar DPO, maka DFN-nya pun akan semakin besar ya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah, kaitannya antara, DFN ya, kita kaitkan dengan apa? Dengan si, growth atau percentage of growth projections-nya gitu ya, dan juga kita kaitkan dengan si DPO, dan juga kita kaitkan dengan si NPM, net profit margin ya. Jadi bagaimana nih kalau growth-nya makin besar, maka DFN-nya juga ikut besar. Ya, DPO-nya juga naik ya, maka DFN-nya juga naik gitu ya. Kalau NPM-nya naik gitu ya, maka DFN-nya akan turun gitu ya, seperti itu. NPM-nya naik gitu ya, maka DFN-nya pun akan turun. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu interrelations antara, sensitivity analysis terkait DFN dibandingkan dengan growth, DPO, dan NPM ya.
Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kita akan lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Terima kasih.